الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu cara kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dengan serius, dengan seksama, tidak terkantuk-kantuk bahkan tidur. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh maha berkuasa, maha berkehendak, maha berbuat sekehendaknya. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang dapat menghindarkan daripada apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, ayyuhan nas anta turid wa ana urid wa ana af'alu ma urid. Wahai sekalian manusia, kalian punya kehendak, aku pun punya kehendak, kata Allah, dan aku melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendakku. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah beriradah, berkehendak, maka tidak ada yang dapat menghalangi daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang ditakdirkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada hikmah, ada pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik, dapat kita ambil manfaatnya dalam kehidupan kita selanjutnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, bahwa saat ini negeri kita dilanda berbagai musibah, dilanda berbagai bencana, yang semua itu tentunya harus kita sikapi dengan penuh bijaksana. Karena Allah Subhanahu wa taala berulang kali dalam Al-Qur'an mengatakan fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah iktibar, ambillah pelajaran bagi semua apa yang terjadi itu bagi orang-orang yang menggunakan akal sehatnya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sikap kita di dalam menghadapi musibah tersebut harus bijaksana, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti sudah memberikan sebab-sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan satu cobaan, memberikan satu bentuk peringatan-peringatan. Semua itu insyaallah di antaranya tercakup di dalam surat Ali Imran ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annahum kafaru bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Di dalam ayat ini ada 4 sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, bencana dan cobaan. Dari mempelajari berbagai sebab-sebab tersebut, barulah kita bisa mengambil pelajarannya. Yang pertama, bahwa musibah bencana tersebut ada kalanya diberikan kepada orang-orang yang yakfuruna bi ayatillah,
yang mereka kafir, ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ada dua. Ayat-ayat Allah yang tertulis berupa Al-Quranul Karim, maupun ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini. Ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liqaumi yatafakkarun. Bahwa sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang menggunakan akal-akal fikirannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka dari itu kita senantiasa memelihara daripada apa yang ada di sekeliling kita. Ketika alam dieksploitasi sedemikian rupa, ketika manusia tidak berbuat baik kepada alam semesta, hutan digunduli, pohon-pohon ditebangi, bahkan merusak lingkungan dengan berbagai pertambangan dan lain sebagainya yang membuat akhirnya alam itu rusak. Maka kalau manusia tidak bersahabat dengan alam, maka alam pun akan menunjukkan sikapnya. Dan Allah Subhanahu wa taala buktikan itu dengan berbagai macam bencana-bencana, apakah itu banjir, apakah itu tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya. Maka mari manusia itu melihat daripada firman Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 41, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Bukan Allah yang berbuat seperti itu. Manusia merusak lingkungan, manusia yang telah tidak bersahabat dengan alam, maka alam pun menunjukkan sikapnya. Maka dari itu hadirin sekalian, pelajaran yang kita bisa petik dari sini adalah mari senantiasa kita jaga ekosistem, kita jaga lingkungan yang baik, kita pelihara daripada lingkungan yang terkecil dari kita, rumah kita, masyarakat lingkungan kita, dan tentunya kepada yang lebih jauh daripada itu, alam semesta lingkungan sekitar kita. Yang kedua, wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala murka, Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab musibah kepada satu kaum karena kaum itu membunuh para nabi. Banyak kita lihat, banyak kita dengar dan kita pelajari dari Al-Quran betapa Allah Subhanahu wa taala mengazab berbagai kaum-kaum sebelum kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka membunuh para nabi-nabi mereka. Illa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk menunda azab siksa daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nanti di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, para nabi sudah tiada. Yang dimaksud saat ini membunuh para nabi adalah nabi membawa ajaran, nabi membawa syariat. Syariatnya itu jangan dibunuh. Syariat, aturan, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW jangan kita kebirikan, jangan kita tinggalkan, atau bahkan tidak dilaksanakan aturan-aturan yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW sampai menyatakan dalam sebuah khutbahnya, dan khutbah Nabi SAW berapi-api sampai terlihat wajah Nabi yang putih kemerah-merahan. Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnata khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu alaikum bin nawajis. Wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. 4 khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Bagaimana sikap kita dalam menepati sunnah Rasulullah dan para sahabatnya? Addu alaikum, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Subhanallah, Nabi sampai mengatakan gigitlah, itu pertanda bahwa pegang teguh sunnah Rasulullah SAW.
sunnah para rasul, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditinggalkan sunnah-sunnah Rasulullah, sunnah-sunnah para sahabat Nabi Muhammad SAW al-Mahdiyin yang telah diberi hidayah. Sementara sekelompok umat yang menyatakan umat Islam tapi justru bukan menepati daripada sunnah Nabi dan sunnah para sahabatnya, justru sahabat-sahabat Nabi ada yang dikafirkan, mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi, menganggap bahwa sahabat Nabi itu kafir dan masuk neraka. Syiah laknatullah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini akan menimbulkan murka Allah. Wong sahabat-sahabat Nabi itu sudah dijamin oleh Nabi Muhammad SAW, khususnya 4 khulafaur rasyidin, 4 khalifah. Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan ini mereka ini sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tega-teganya ada sekelompok umat Islam yang mengatakan bahwa ini masuk neraka, ini kafir. Sahabat Nabi dibilang kafir, bahkan istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha dikatakan kafir, masuk neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai ini nanti akan menimbulkan murka Allah, azab Allah akan ditimpakan satu kaum yang kaum itu tidak menepati sunnah Rasul dan sunnah para sahabat-sahabat Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk membunuh para nabi. Kita ingat bahwasanya al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris nabi. Maka mari kita sayangi ulama, mari kita dekati ulama. Jangan ulama dizolimi, jangan ulama disakiti, jangan ulama dianggap sebagai musuh. Justru seharusnya kita rangkul ulama, kita ikuti fatwa-fatwanya, kita dekati dan kita anggap inilah jalan insyaallah menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena al ulama warasatul anbiya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ketiga dan keempat, yaitu yang ketiga, mereka itu asaw. Asaw itu dari kata asa ya'si, maksiat. Jadi azab akan diberikan kepada satu kaum yang kaum tersebut banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa yang kadang tidak disadari bahwa itu adalah sebuah dosa dan maksiat. Kata-kata maksiat bukan hanya berbuat zina, bukan hanya berbuat judi, bukan hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang besar-besar umum saja. Kata asa ya'si lawan kata dari taat. Ketika seseorang tidak taat berarti dia dalam kondisi maksiat. Kita ketahui dalam sebuah ayat dikatakan orang-orang yang beriman apabila dipanggil untuk memenuhi ajaran Allah dan ajaran Rasulnya, tidak ada perkataan yang keluar dari mereka kecuali sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar dan kami taati aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Tapi bagi mereka yang mengingkari daripada ayat-ayat Allah, mengingkari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mereka mengatakan sami'na wa asoina. Kami dengar tapi kami tidak taat. Itu makna daripada maksiat. Ketika seseorang tidak dalam kondisi taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia dalam keadaan maksiat. Sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, mengikuti aturanku, mengikuti sunnahku, kata Nabi Muhammad SAW, dakhalal jannah, dia masuk surga. Waman asoni, siapa yang maksiat kepadaku, berarti siapa yang enggak taat kepadaku, diperintahkan untuk sholat enggak sholat Jumat, diperintahkan untuk agar menyantuni orang-orang yang kesusahan, padahal dia mampu untuk membantu sesama manusia, dia pelit, dia bakhil. Ini termasuk orang-orang yang enggak taat kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu termasuk orang-orang na'udzubillah man asani faqad ada. Siapa yang tidak taat kepadaku, dialah yang termasuk orang akan masuk neraka. Yang terakhir, yang keempat, bahwa azab musibah itu akan diberikan kepada mereka-mereka yang ya'tadun, yang melampaui batas. Ada batasan-batasan Allah, ada aturan-aturan Allah
yang mesti kita taati, yang enggak boleh kita melampauinya. Diilustrasikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli malikin hima wa himallahu maharimu. Setiap raja, setiap penguasa, pimpinan pasti punya larangan-larangan yang enggak boleh dilampaui. Sesuatu yang harus dicegah, dihindari. Ternyata ada seseorang yang melampaui daripada batasan-batasan tersebut. Maka ketahuilah, kata Nabi Muhammad SAW, wahimallah, apa-apa yang tidak boleh dilanggar, apa-apa yang tidak boleh dilampaui adalah maharimuhu, apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh dilanggar. Kalau kaum itu sudah melanggar batasan-batasan Allah, melakukan perbuatan-perbuatan haram, korupsi, manipulasi, curang, khianat, tidak amanah terhadap jabatan-jabatan yang telah diembannya, maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala kalau azab itu diberikan kepada kaum tersebut, karena kaum itu sudah melampaui batas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka yang lebih penting daripada itu semua, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai sekalian manusia, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hikmah yang terbesar, pelajaran yang terbesar yang patut kita camkan saat ini adalah jangan salah siapa-siapa. Jangan salahkan siapa-siapa. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu adalah, kata Allah, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menerima segala taubat hambanya, sebesar apapun dosa maksiat yang dilakukan, asal dia datang kepada Allah, tidak mensyirikatkan, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hamba tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh lebih senang untuk mengampuni dosa, kesalahan seseorang, melebihi senangnya seseorang yang di padang pasir dia kehilangan ontanya, dia mencari-cari ontanya yang hilang, sampai akhirnya dia tertidur. Ketika dia bangun, ontanya ada di hadapannya, maka saking senangnya orang tersebut, dia salah mengucap. Dia mengatakan, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk, aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku, kata hamba tersebut. Saking senangnya dia lupa bahwa sebenarnya Tuhan itu adalah Allah dan dia adalah hambanya. Allah lebih senang kepada hambanya yang mau kembali kepada Allah, melebihi senangnya seseorang yang tadinya hilang untanya, dia ketemu lagi. Tentu lebih senang seperti itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni hambanya. Tinggal tergantung manusianya, maukah kembali kepada Allah. Peringatan-peringatan itu sudah diberikan oleh Allah, peringatan-peringatan itu sudah disampaikan oleh Allah, teguran-teguran itu sudah diberikan oleh Allah, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah ya Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke jalan Allah. Dan mari kita lakukan taubat. Bila perlu bangsa ini melakukan taubatan nasuha yang secara nasional, taubat nasional, agar semuanya bertaubat kembali kepada Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan rahmah dan kasih sayangnya kepada bangsa ini. Karena ayat dalam Al-Quran dikatakan, lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan limpahkan, curahkan rahmat dan berkahnya, baik dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpahkan kepada mereka azab sesuai dengan perbuatan maksiat dan dosa mereka. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari azab dan bencana, dan mudah-mudahan insyaallah semua peringatan dan teguran ini kembali mengingatkan kita kepada Allah
dan mengajak semua untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita dengan mudah bisa sholat Jumat dalam keadaan aman, tenang, sehat, lahir dan batin insya-Allah. Namun bagaimana saudara-saudara kita yang saat ini di pengungsian di Sulawesi Barat, di Kalimantan Selatan, di Aceh dan di Sumedang masih tidur di dalam tenda-tenda plastik, tenda-tenda sementara pengungsian. Maka dari itu mari kita bantu saudara-saudara kita yang terkena musibah, karena mereka adalah saudara kita, mereka adalah hamba-hamba Allah juga yang perlu kita bantu. Dan musibah-musibah yang kita lihat itu bukan semata-mata untuk mereka saja, ini teguran bagi kita untuk bersedekah, untuk berinfak, mengeluarkan harta di jalan Allah. Ini ujian, apakah kita termasuk orang yang bakhil, yang pelit, atau kita malah justru menjadi hamba-hamba Allah yang penyantun, mau mengeluarkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa dan permohonan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات واتبع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم احفظنا من البلاء والوباء وباء كورونا والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا الله فإنك خير الراحمين. اللهم ارحم أمة نبينا محمد، اللهم استر أمة نبينا محمد، اللهم انصر أمة نبينا محمد، اللهم تكرم وتفضل أمة نبينا محمد، اللهم سلم علماء المسلمين، اللهم سلم علماء المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه. Ya Allah, kami yang berada di masjid ini ya Allah adalah hamba-hambamu yang tengah mensyukuri berbagai nikmat dan karuniamu ya Allah. Ya Allah, mampukan dengan berbagai nikmat dan karuniamu untuk kami dapat beramal soleh sesuai engkau ridhai. Ya Allah, mampukan kami untuk membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan mereka ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami ya Allah yang saat ini dirundung bala, musibah, bencana ya Allah. Ya Allah, singkirkan mereka daripada musibah dan bencana itu ya Allah. Dan kembalikan ya Allah Indonesia yang kami cintai ini, NKRI ini yang kami cintai ya Allah, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, satu negeri yang berkah, negeri yang makmur, negeri yang sejahtera, gemah ripah loh jinawi, dan negeri yang engkau ridhoi ya Allah. Singkirkan berbagai musibah dan bencana bagi negeri kami ya Allah. Ya Allah, sempatkan kami untuk dapat bertaubat kepadamu ya Allah.
Sempatkan kami untuk dapat kembali ke jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, singkirkan perasaan-perasaan sombong dan hasud, dengki, iri kepada sesama mukmin ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya Engkaulah Tuhan kami, hanya Engkaulah pelindung kami, hanyalah Engkau tempat di mana kami meminta ya Allah. Ya Allah, terimalah segala doa dan permohonan kami. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله ولذكر الله أكبر أقم الصلاة